Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online dari rumah kita masing-masing. Sekalipun Bapak Ibu situasi saat ini masih belum memungkinkan kita untuk ibadah di gereja kita, khususnya GBI Little Flock Bulungan, tetapi saya percaya kerinduan hati kita untuk memuji, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan tidak pernah pudar. Untuk itu Bapak Ibu, pada pagi ini saya mengajak kehidupan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan Bapak Ibu mengandung janji-janji Allah yang akan Dia genapi di dalam kehidupan kita. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Kebaikan kemurahan-Mu Tuhan kami boleh merasakan sampai saat ini. Terbukti bagi kami Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini oleh karena pertolongan, perlindungan, serta pemeliharaan Allah yang sempurna. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami datang di hadapan-Mu, menaikkan ucapan syukur kami, dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan, hidup kami pasti terpelihara dengan sempurna. Kami ingin Tuhan untuk membuka hati pikiran kami, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami ya Bapa, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan menjadi kekuatan iman kami di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini saya akan ambil di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-117, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 117 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya akan bacakan buat kita semua, kita akan ikuti bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 117 ini adalah Mazmur terpendek yang tercatat di dalam keseluruhan kitab Mazmur. Sekalipun pendek Bapak Ibu, Mazmur ini memiliki makna yang amat dalam, memiliki nilai yang sangat berharga bagi setiap kita yang membaca dan merenungkannya dengan kesungguhan hati. Pemazmur di sini mengajak kita untuk memuji dan memegahkan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selalu memuji dan memuliakan namanya. Karena kita orang yang percaya sudah menjadi bagian kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu perbuatan-perbuatan Allah yang sungguh hebat, sungguh dahsyat, bahkan keselamatan yang sudah Tuhan Dia berikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi menarik Bapak Ibu, dalam pembacaan kita pada pagi ini, seruan untuk memuji dan memuliakan Tuhan ini tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok saja, tidak ditujukan kepada satu suku bangsa saja, tetapi
Pemazmur di sini mengajak segala suku bangsa untuk memuji dan memegahkan nama Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, apa yang menjadi sebab pemazmur ini menyerukan untuk memuji dan memuliakan, memegahkan nama Tuhan kepada segala suku bangsa? Karena ternyata Bapak Ibu, umat manusia ciptaan Allah yang ada di tengah dunia ini datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi hati dan pikiran mereka jauh daripada kebenaran. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan dengan gaya, dengan metode, dengan cara mereka sendiri, tetapi sikap hati mereka, perbuatan mereka tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengingatkan untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati. Tidak hanya sekedar melakukan karena rutinitas keagamaan yang ada, atau karena orang, supaya orang melihat kita sebagai orang yang beragama. Tidak Bapak Ibu, seruan ini diajak kita dengan kesungguhan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya juga Tuhan menyerukan akan hal ini Bapak Ibu kepada hambanya Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13, di situ dikatakan bahwa oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini menjadi bukti bagi kita bahwa ada begitu banyak ciptaan Tuhan yang ada di tengah dunia ini yang mengabaikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka hanya mengadakan, mereka hanya memuji dan memuliakan Tuhan hanya karena aturan keagamaan yang ada. Tetapi sikap hati mereka, pikiran mereka, mulut mereka mendatangkan kebencian kepada orang lain, memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain, memiliki pikiran yang licik. Ini tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan terus, tetapi hati kita, pikiran kita tidak sejalan dengan Tuhan, tidak sejalan dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang keluar dari mulutnya itu adalah fitnah, sehingga orang yang dia fitnahkan itu dibenci oleh orang lain, dijauhkan oleh orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memuji, memuliakan, memegahkan nama Tuhan itu adalah suatu sikap hati kita, dan pikiran kita yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Hati dan pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga ketika hati dan pikiran kita sudah terkoneksi, tertuju kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu mengurapi kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu mengurapi kehidupan kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberikan semangat dalam diri kita, mendorong kehidupan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan.
sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka juga dapat boleh melihat hidup kita yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mereka menyadari juga kehidupan mereka, bahwa mereka juga adalah hidup oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka juga dapat boleh membawa ucapan syukur mereka, merespon kebaikan Tuhan yang mereka alami dengan puji-pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Mazmur 117 ini masuk dalam liturgi Yahudi. Liturgi yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka menyanyikan Mazmur ini setiap tahun dalam perayaan Paskah mereka. Mereka menyadari bahwa Allah telah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Allah telah menolong umatnya di pembuangan di Babel, sehingga mereka membawa ucapan syukur mereka kepada Allah. Sekaligus Bapak Ibu memperkenalkan kepada generasi-generasi berikutnya bahwa hanya Allah lah yang membebaskan kehidupan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hanya Allah lah yang menolong bangsa Israel dari pembuangan. Tidak ada yang dapat menolong kehidupan mereka. Jadi dapat dikatakan Bapak Ibu bahwa Mazmur ini merupakan amanat agung yang wajib dilakukan untuk memberikan kesaksian akan keselamatan yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Memberikan kesaksian akan kebaikan demi kebaikan yang sudah Allah nyatakan dalam hidup kita, melalui sikap hati kita yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kondisi dan keadaan apapun kita Bapak Ibu, sesulit apapun kehidupan kita, kita wajib untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu adalah suatu penghormatan, ekspresi kita yang kita tujukan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan sampai detik ini. Kita masih bernafas, masih bisa bernafas sampai detik ini Bapak Ibu. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita memuji dan memuliakan Tuhan hanya dalam keadaan hati dan pikiran kita yang sukacita. Tapi memuji dan memuliakan Tuhan Bapak Ibu dalam segala situasi, dalam keadaan apapun, karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menyatakan, untuk memberikan kesaksian akan kehebatan Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi akan kehebatan Allah, akan kedahsyatan Allah yang sudah Dia kerjakan dalam diri kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, dan di dalam apapun Bapak Ibu, pasti kita pernah mengalami yang namanya kedahsyatan, kehebatan Allah di dalam kehidupan kita. Hanya saja Bapak Ibu, sering sekali umat manusia, kita hari-hari ini tidak menyadari akan hal itu. Sering sekali kita lebih fokus pada masalah kehidupan kita, fokus pada diri sendiri, tidak fokus pada kuasa Allah yang senantiasa ada dalam diri setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Disitulah letaknya Bapak Ibu, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Disitu letaknya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kedahsyatan Allah, kehebatan Allah yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Dan kita harus melakukan akan hal ini dengan hati dan pikiran yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, yang selalu tertuju dengan Tuhan. Kita harus lakukan semuanya ini dengan kesungguhan hati. Daud Bapak Ibu telah berulang kali menyerukan akan hal ini untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Paulus pun Bapak Ibu dalam suratnya sering menyerukan kepada jemaat untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita perhatikan kehebatan kedahsyatan Allah dalam diri kita ini sungguh luar biasa. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa di dalam Efesus 3 pasalnya yang ke-18 Bapak Ibu, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan supaya jemaat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Jadi ini harus betul-betul kita sadari bahwa hidup kita ini oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan lupa akan hal itu. Kita jangan lupa akan hal itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mengakui akan kehebatan, kebesaran dan kedahsyatan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dapat kita pahami Bapak Ibu bahwa di dalam memuji dan memuliakan Tuhan itu adalah suatu kewajiban di dalam kehidupan kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena yang pertama kita wajib dan harus memuji memuliakan nama Tuhan karena kita ini adalah ciptaannya Allah. Di mana Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menghirup nafas yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Bisa ada sebagaimana ada saat ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan? Karena yang kedua, karena kasih setianya itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang kedua di situ dikatakan Bapak Ibu bahwa sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Kesetiaan Tuhan itu sungguh luar biasa, bahkan selama-lamanya ada dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kita harus wajib untuk memuji, memegahkan, mengagungkan nama Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan? Karena keselamatan yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan. Dia akan berikan bagi kita mati untuk saya dan Bapak Ibu untuk menebus kehidupan kita dari dosa yang kita lakukan di tengah dunia ini. Itulah kita harus memuji, memberikan suatu penghormatan kepada Tuhan yang sudah mengerjakan kebaikan demi kebaikan yang menjadi bagian dalam diri kita. Dan yang keempat Bapak Ibu, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, suasana hati yang gelisah, suasana hati yang sedih, suasana hati yang khawatir, takut diubahkan oleh Tuhan menjadi suasana hati yang tenang.
suasana hati yang sukacita, karena menyadari bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita yang sanggup menolong, yang sanggup membukakan jalan keluar dalam setiap kesulitan hidup yang sedang kita hadapi. Ada begitu banyak Bapak Ibu metode-metode orang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, memuji dan memuliakan nama Tuhan itu adalah sikap hati dan pikiran yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, pada pagi ini saya mengajak kita semua untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati. Dengan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Karena ketika kita memuji, memegahkan, mengagungkan nama Tuhan, maka hidup kita akan dibentengi oleh Tuhan. Dibentengi oleh kuasa Tuhan yang di dalamnya Bapak Ibu terkandung kuasa dan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dan melimpah di dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Mulai hari ini Bapak Ibu, pujilah, muliakanlah, agungkanlah, megahkanlah nama Tuhan dengan hati dan pikiran yang senantiasa terkoneksi dan tertuju kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada pagi ini, agar kami dapat boleh memuji, memuliakan, dan mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Tidak hanya sekedar rutinitas kami saja, atau aturan-aturan agama yang ada, tetapi biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan hati dan pikiran yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena dengan demikian, kuasa Allah akan memampukan kami, mendorong kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kuasa Tuhan terus mengurapi kehidupan kami, agar kami dapat boleh mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang menolong dan memelihara hidup mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan demi pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang ada, yang senantiasa menjawab apa yang mereka perlukan di hadapan-Mu, sehingga mereka juga dapat boleh mengembalikan ucapan syukur mereka hanya kepadamu sajalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.